Semua ini dibuat untuk menguntungkan mereka. Rival ASEAN iri dengan perlakuan AFF. Yah, saat ini sepak bola Indonesia sedang jadi bahan gunjingan oleh negara-negara tetangga yang julid, dan dari beberapa negara di ASEAN semua sepakat kalau Vietnam lah yang seolah gak ada capeknya ngomongin Indonesia, terutama soal Piala AFF, yang mana mereka katanya iri dengan Indonesia yang dianak emaskan oleh Asian Football Federation atau AFF dengan mengundurkan agenda Piala AFF 2024, bahkan mereka juga terbilang iri dengan stroke pemain timnas yang ibarat kata enak banget tinggal pilih, apalagi kemarin PSSI bilang kalau Coach Shin bisa saja memanggil para pemain ABAR buat main di AFF. Jelas itu bikin tim-tim ASEAN lainnya makin kepanasan, maka kembali lagi mereka nganggap keputusan AFF mengundurkan jadwal, murni biar Indonesia bisa main dengan komposisi terbaik. Di tengah perjuangan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, tentu saja Piala AFF tidak bisa kita kesampingkan gitu saja, meskipun bisa dibilang gak terlalu penting, namun Piala AFF ini boleh jadi adalah kesempatan nyata bagi para pemain yang selama ini sulit menembus skuad utama timnas buat unjuk gigi, dan Coach Shin pun pastinya mengerti akan hal itu, ditambah keputusan AFF memundurkan jadwal ke bulan Desember, sedikit banyak membuat pikiran Coach Shin Tae-yong gak begitu ribet, namun seperti biasa, di balik hal positif yang didapat oleh Indonesia akan ada pihak-pihak yang merasa tidak suka, yang mana tim-tim rival di ASEAN menganggap keputusan AFF ini hanyalah alibi biar mereka tidak merugi, bukan rahasia lagi kalau market Indonesia sekarang sedang meningkat pesat, makanya bila Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik, maka rating pun dijamin akan naik lebih tinggi, dan dari semua tim yang merasa keberatan jelas Vietnam lah negara yang paling vokal menyuarakan itu, yang mana menurut media-media di sana, seperti The 247 hingga Bongda, menganggap pihak AFF sengaja menganak emaskan Indonesia, terutama setelah melihat gimana sorotan dunia yang belakangan ini sering tertuju ke squad Garuda. Lebih lanjut keirian para tetangga selain soal perubahan jadwal juga lebih kepada stok pemain timnas Indonesia yang banyak pilihan. Dalam hal ini kami pun sepakat karena di Piala AFF Coach Shin bisa memberikan kesempatan pada para pemain yang selama ini kurang dapat kesempatan khususnya di tim senior. Selain itu Coach Shin sendiri juga bisa memberikan kesempatan kepada pemain muda di timnas U20 untuk naik kelas, dan mendapatkan pengalaman main di level senior, maka dari itu hal yang wajar jika legenda Jepang Keisuke Honda menyebut Indonesia adalah tim paling komplit di kawasan ASEAN. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya, dari materi pemain mereka sangat komplit dari lini per lini, ujar legenda Jepang tersebut. Berkaca dari hal tersebut, kemungkinan besar Coach Shin tidak akan memanggil pemain ABAR yang jadwalnya masih jalan, seperti mereka yang main di Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, hingga Liga Australia, tapi Coach Shin Tae-yong sejatinya masih ingin memanggil para pemain ABAR yang liganya libur saat AFF berlangsung, seperti Pratama Arhan, Jod Ahmad, Asnawi, Sadil Ramdhani, hingga Martin. Perihal kedalaman skuad setidaknya kami punya gambaran yang bisa menjadi wacana, dan gambaran ini sejatinya adalah gabungan dari pemain yang tersedia sekarang, ditambah beberapa pemain dari U20, di posisi kiper kita tahu kalau Marten Pas ini bisa aja dipanggil, namun untuk Piala AFF kami yakin Hernando ataupun Nadeo bisa diberikan kesempatan lebih, kemudian di barisan 3 centerbak Rizky Ridho di bagian kiri, Jordi Amat di tengah, dan Wahyu Pras di kanan.
kami rasa bisa menjadi opsi terbaik di samping masih ada pemain-pemain seperti Komang Teguh, hingga Kadek Arel yang juga bisa dicoba. Lalu di bek kanan Asnawi bagaimanapun masih menjadi salah satu bek kanan terbaik kalau ukurannya adalah Asia Tenggara, akan tetapi Coach Shin masih punya pilihan lain terutama dalam diri Welber Jardine andai dirinya diperbolehkan untuk gabung. Lalu di bek kiri kami akan memprioritaskan Edo Febriansah yang tampil konsisten bersama Persi Bandung musim ini, meskipun Arhan bagus, akan tapi bagaimanapun kita harus objektif kalau Arhan nyaris tidak pernah main, entah saat di Jepang ataupun Korea. Lalu buat pemain tengah duet Ricky Kambuaya dan Stefano Lillipali dirasa adalah yang paling ideal, karena menurut kami Stefano sangat layak dicoba, walaupun pastinya Coach Shin punya pertimbangan lain karena di sana masih ada nama-nama seperti Arkan Fikri, Mark Locke, Dewangga, ataupun jenderal lapangan tengah timnas U20 Kaviatur Rizky. Kemudian untuk posisi winger kita punya stok melimpah dalam diri Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Malik Rizaldi, dan di pos penyerang kita punya nama-nama seperti Sananta, Hoki Caraka, hingga Jens Reven yang bisa aja dicoba oleh Coach Shin. Namun dari semua itu jujur kami sangat berharap kalau Hoki Caraka bisa diberikan kesempatan, mengingat ini pemain potensinya bagus, walaupun di satu sisi Jens Reven juga sangat amat layak untuk dicoba di posisi tersebut. Terlepas dari apapun semua komposisi tadi jelas hanya gambaran belaka, karena kembali lagi semua tergantung pada Coach STY, namun harapannya di Piala AFF pemain-pemain yang dipercaya tampil siapapun itu bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Lalu buat para tetangga sudahlah kalian fokus saja ke tim masing-masing, meskipun kalian mau pakai skuad macam apapun kami juga fun-fun aja, gak ribut. Kembali lagi ini bukan maksud meremehkan Piala AFF, tapi mudah-mudahan Coach Shin Tae-yong bisa sebijak mungkin menentukan skuad, karena pada dasarnya kita masih harus berjuang di round 3, sehingga penting untuk menjaga performa terutama agar tidak cedera. Namun apapun itu sekali lagi semoga yang terbaik buat Timnas Indonesia, dan semoga Timnas Indonesia bisa juga Piala AFF tahun ini, kan lebih keren lagi kalau semisal bisa juara lalu bisa minimal ngunci posisi 4 di grup C, pasti udah diam para haters yang sering hujat STY, namun semoga juga Coach Shin Tae-yong tidak aneh-aneh lagi dalam menentukan line up, dan sejatinya itu juga udah diwanti-wanti sama Pak Erick Thohir. Namun sebelum ke Piala AFF, Indonesia harus tampil maksimal untuk 2 pertandingan kandang melawan Jepang dan Saudi, yang jauh rankingnya di atas Indonesia.